Assalamualaikum sobat semua. Hari ini saya mau mengganti ini makanan kumbang ampas tahunya. Ini kan sudah keringnya sobat. Ini akan saya ganti. Ini ampas tahunya sudah kering, mau diganti dulu, mau dibersihkan. Juga ini juga sudah menghitam. Ini ampas tahunya harus segera diganti dengan pakan yang baru atau ampas tahu yang baru. Kalau ampas tahu tidak ada, boleh dengan pepaya muda. Untuk hari ini saya kayaknya akan memakai pepaya muda saja karena belum sempat, belum ada waktu ya untuk membeli ampas tahu di tempat pengrajin tahu. Oke, saya ambil buah dulu, buah pepaya mudanya. Kita tutup dulu supaya tidak diganggu dimakan cicak atau tikus maksudnya. Ini dia pohon pepayanya. Pohonnya tinggi tapi buahnya kecil-kecil. Ini dia. Oke, saya mau ambil dulu ya sobat. Ambilnya pakai ini, pakai galah. Dua sekali jatuh. Mana nih buahnya? Ini banyak pokok tumbuhan daun pandan ya sobat. Ambil dulu satu. Ano, pepaya jatuh. Nah, ini dia. Kedua. Oke, saya akan ambil dulu ya sobat. Sambil pegang HP sambil ngambil buahnya, agak susah. Ini sobat, buahnya kayaknya 4 butir, 4 buah yang cukup ya. Ini udah matang nih, matang di pohon. Lumayan. Oke, sekarang kita kembali ke kandang ulat Jerman dulu. Ini pohon pepayanya tumbuh di depan rumah, tidak ditanam, tumbuhnya liar, tapi buahnya bagus, lumayan lah. Oke, di skip dulu ya sobat. Oke sob, pepayanya udah dikupas, kemudian dikasih air bersih. Malam lah sobat, ngomong agak belepotan nih. Air bersih itu boleh air sumur, boleh air kolam, boleh air hujan, pokoknya air bersih ya sobat. Oke, setelah itu jangan lupa dikasih ramuan super supaya ulatnya sehat, kumbangnya sehat. Cukup satu tutup ini. Dan dibolak-balik supaya merata.
kemudian kita diamkan sebentar ya sobat. Sambil ini didiamkan, kita membersihkan sisa makan kumbang ulat Jerman. Oke, kita bersihkan dulu sisa pakannya. Ini banyak ulat yang kecil-kecil. Nah, ini dia. Nah, ini banyak sekali. Oke, kita bersihkan dulu ya sobat. Ini kita buang ya sobat ya. Oh ya sobat, saya ada tips nih untuk peternak pemula ulat Jerman. Untuk sobat semua yang ingin memulai usaha ternak ulat Jerman, saya sarankan ini khusus untuk pemula ya sobat. Saya sarankan jika sobat ingin memulai usaha ternak ulat Jerman, dimulai dengan satu kotak kandang dulu. Satu kotak kandang ini boleh pakai bak plastik, boleh juga pakai bahan kayu atau triplek ya sobat, boleh. Terus untuk kumbangnya cukup diisi dulu dalam satu kotak itu 200 ekor kumbang. Apa tujuannya? Supaya sobat bisa mempelajari kehidupan si kumbang ulat Jermannya. Jadi kalau mau usaha ulat Jerman, mau coba usaha ternak ulat Jerman, jangan banyak-banyak dulu. Satu kotak kandang dulu gitu maksud saya sobat. Di situ kan nanti sobat bisa mempelajari perilaku si kumbang, perilaku si ulat Jermannya. Jadi kalau misalnya berhasil, tinggal ditambah lagi kotak kandangnya, ditambah lagi kumbangnya, kepik Jermannya. Kalau tidak berhasil, sobat tidak rugi terlalu besar. Seperti yang saya lakukan dulu awal mula saya berternak ulat Jerman ini, saya itu hanya bermodalkan 100 ekor kumbang ulat Jerman dan satu kotak kandang. Setelah saya mempelajari di YouTube, kemudian saya menemukan trik sendiri. Akhirnya saya berhasil mengembangkan ulat Jerman sampai sekarang. Itu awal mula saya beternak ulat Jerman tahun 2017 sobat, sampai sekarang. Kemudian untuk sobat yang ingin beternak ulat Jerman, ini khusus pemula ya sobat ya. Kalau yang sudah mahir boleh kasih masukan ke saya, tapi ini khusus untuk pemula. Kalau ingin beternak ulat Jerman, usahakan membeli bibit itu dari peternak yang terpercaya. Jangan beli yang harganya murah tapi harga kepiknya murah tapi kualitasnya kurang bagus. Untuk idealnya usia kepik ini, kepik ulat Jerman ini itu dibibitkan dari ulat yang berumur di atas 4 bulan, minimal 4 bulan. Yang paling bagus itu 7 bulan. Jadi ulat Jerman yang umur 7 bulan kemudian dibibitkan menjadi kumbang ulat Jerman, itu yang paling bagus sobat. Kalau usia minimal untuk membibitkan kumbang itu minimal 4 bulan ya sobat. Kalau saya ini 5 bulan. 5 bulan umur ulat, kemudian saya jadikan kumbang ulat Jerman. Dan saya tidak pernah lagi beli bibit kumbang, semuanya hasil saya sendiri. Jadi kita bisa menghemat biaya pengeluaran produksi.
Dan sobat jangan coba-coba sesekali untuk membibitkan ulat yang dibeli dari toko. Misalnya sobat ini ingin membibitkan ulat Jerman atau menjadikan si ulat ini kumbang, tapi sobat beli ulatnya di toko burung misalnya. Kemudian ulat itu sobat jadikan kumbang ulat Jerman. Kalau bisa jangan ya sobat, karena kita tidak tahu kesehat ulat itu yang dijual di toko itu sehat atau tidak. Karena kunci sukses ternak ulat Jerman ini itu dari bibit ya sobat. Asal bibitnya bagus, kumbangnya ini berasal dari bibit yang bagus, insya Allah seterusnya kumbang itu tidak kumbang dan ulatnya tidak akan bermasalah, insya Allah. Tapi kalau awal mula beli bibit kumbangnya tidak bagus, itu nanti kendala di kemudian hari itu ulatnya lemas, ulat gampang mati dan seterusnya. Setelah ini baru kita kasih pepaya muda. Biasanya saya pakai ampas tahu sobat, oleh karena hari ini saya ada pekerjaan lain, jadi saya tidak sempat membeli ampas tahu ke pengrajin tahu, jadi saya pakai pepaya muda aja, nggak masalah sobat. Oke sobat, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ke kolom komentar ya sobat. Jangan lupa video ini di like, di share, dan di subscribe. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.